Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mutakin, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor peserta 3326600174. Formulir ini merupakan bukti pendaftaran uji kinerja PPG tahap 1 tahun 2023. Saya melaksanakan praktik pembelajaran hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 di kelas 7D dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Hah? Lengkapnya siapa namanya? Ya, kenapa Anda berangkat? Sebelum memulai kegiatan pelajaran mapel agama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, bisa? Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Setelah itu, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bisa ya? Semuanya berdiri dengan sikap tegak. Ya? Yo, yang belum berdiri lebih dahulu. Bisa? Saya duduk dulu ya. Setelah nasionalisme kita terbangun, coba kita untuk memotivasi diri kita sendiri bahwa kalian berangkat dari rumah untuk ke sekolah itu untuk belajar. Ya. Niati belajar itu sebagai ibadah. Ya, kalau segala sesuatu kita niatkan sebagai ibadah, pasti semuanya akan ringan. Yuk kita menumbuhkan semangat dalam diri kita sendiri. Masih ingat tagline
sebelah kita ya. Nanti sambil gerakan. Siapa kita? Sven Sabah. Sven Sabah, sehat, cerdas, berkarakter. Bisa ya? Yuk. Siapa kita? Sven Sabah. Sven Sabah, sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih. Setelah itu coba kita setiap pelajaran agama nanti kita membaca beberapa ayat dalam Al-Quran. Hari ini kita membaca murojaah untuk Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farsi'il basara hal tara min futur. Shadaqallahul alim. Semoga bacaan tadi bisa menumbuhkan menambah keimanan kita. Kemudian kita masuk ke materi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Sudah tidak asing dengan istilah kata sholat dan zikir ya. Untuk tujuan pembelajaran, jadi tujuan kita mempelajari materi ini apa toh? Yang pertama, setelah siswa mengikuti pelajaran, siswa diharapkan dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Jadi setelah mengikuti pelajaran, kalian bisa menghubungkan sholat dan zikir. Hakikatnya dalam pencegahan perbuatan keji dan munkar itu seperti apa? Kemudian yang kedua, setelah siswa mengikuti pelajaran, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam pencegahan perbuatan keji dan munkar. Setelah mengetahui, kemudian juga bisa menyebutkan contoh perilakunya seperti apa. Coba kita Welcome simak to Mobile Legends. video singkat First seperti ini. blood. You have slain an enemy. Double kill, triple kill. Maniac. Bro, jangan. Salat. Ya, Savage. jangan abaikan bagi nomor itu. Kedudukannya lebih tinggi sebelumnya. Akunya beriman, tapi abaikan bagi nomor. Itu kan sama aja. You have been slain. Berdasarkan video cuplikan tadi, coba tanggapan kalian apa? Yo, tulisan dibuka. Tulis beberapa kalimat. Kok boleh kalian berkomentar? Boleh kalian memberikan tanggapan atau komentar ya berdasarkan video tadi. Ini kan sesuatu yang mungkin pernah kalian alami atau bahkan sering kalian alami. Mobile Legends, Fire, ya. Coba, silakan.
berdasarkan video tadi, coba salah satu bisa menyampaikan. Oke, siapa namanya? Dania. Coba apa komentar kamu? Orang yang mengabaikan sholat. Oke, sekarang dari perwakilan putra. Oke, siapa namanya? Yosi. Coba Yosi yang lantang. Orang yang mementingkan bermain game daripada melaksanakan Orang yang mementingkan main game daripada melaksanakan ibadah sholat. Oke. Mungkin salah satu dari sebelah sini. Yo. Sudah ada? Coba, yo. Tinggalkan game sejenak lalu sholatlah. Sudah kamu lakukan? Ya. Oke. Inilah yang terkadang kita setiap hari mengalami ya. Kalau di usia kalian itu kan gadget, benda gadget, game itu kan sering. Cuma ya kita harus ingat kewajiban kita ketika sudah ada panggilan adzan istirahat sejenak, menjalani gamenya, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat. Karena secara umum ini peta konsep yang ada dalam materi hari ini. Yang pertama, nanti kita akan pelajari makna sholat dan zikir. Sholat zikir itu maknanya seperti apa toh? Setelah mengetahui maknanya, ini sholat untuk meraih ketakwaan dan perilaku terpuji. Kemudian setelah itu hikmah sholat dan zikir itu apa? Dan yang terakhir, bisa mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten atau secara istiqomah. Dulu asar, maghrib, isya itu bisa kita laksanakan tanpa ada tekanan. Ya, karena sudah kalau sholat jadikan kalian sebagai kebutuhan, jadi banyak sholat nanti bisa kita laksanakan sholat. Tidak harus di ya. Hari ini Pak Iqbal bagi 5 kelompok. Dalam satu kelas ada 34 ya, ada 5 kelompok. Satu kelompok nanti 5 sampai 6. Oke, langsung Pak Iqbal tunjuk. Yang di sini 1 2 3 4 5 6 jadi kelompok 1. Kemudian 1 2 ya, 3 4 5 6 kelompok 2. Kemudian yang ini ada 6 tambah 1 nanti kelompok 3. Kemudian yang ini ada 6 jadi kelompok 4. Kemudian yang sebelah sini kelompok 5. Ya, sekarang silakan berkelompok. Yuk, berkelompok. Bisa nanti menggeser kursinya nggak apa-apa. Yuk, kita berkelompok. Ya, langsung berkelompok. Ayo, berkelompok. Setelah sudah berkelompok, sambil dibuka buku paket tentang materi sholat dan zikir. Pertama, yo didengarkan. Setiap kelompok mencari masalah, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan sholat dan zikir. Boleh berdasarkan kalian membaca, boleh berdasarkan pengalaman pribadi atau dalam keseharian. Apa tahu masalah yang saya temui berkaitan dengan sholat dan zikir? Bisa dipahami? Saya kasih contoh. Misalkan kita mempelajari bab zakat. Permasalahan apa? Kenapa umat Islam kok diperintahkan untuk zakat? Itu misalkan dalam benak pikiranmu itu ada pertanyaan seperti itu. Itu jadi masalah. Boleh kalian tulis. Nah sekarang kita materinya sholat dan zikir. Kira-kira permasalahan yang timbul dalam benak pikiranmu atau dalam keseharian atau dalam hasil kamu baca apa kira-kira yang jadi masalah? Boleh kalian tuliskan. Bisa dipahami? Silakan ditulis.
Yuk, dituliskan dengan kelompoknya 10 menit ya. Cari masalah 3 identifikasi masalah. Misalkan kalau tadi bab zakat, mengapa umat Islam diperintahkan zakat? Tanda tanya. Nah, karena kan nggak tahu Pak, ini sebuah permasalahan bagi saya dengan kuliah. Kemudian berikutnya apalagi? Oh, 3 permasalahan saja. Yang 2 itu kelompoknya siapa? Ayo gabung sini toh. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Oke. Yuk. Oke, sudah cukup untuk identifikasi masalah. Dari 5 kelompok, coba salah satu menyampaikan identifikasi masalah 3 kelompok. Yuk. Dari kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Identifikasi masalahnya coba disampaikan. Identifikasi masalahnya ayo disampaikan. Tadi sudah ditulis kan? Yuk dibaca. Identifikasi masalahnya. Ya, itu. Nah, yuk dibaca. Dibaca. Keras yuk. Apa makna sholat dan zikir? Oke. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Oke, coba kelompok 3 maju. Membacakan identifikasi masalahnya. Yuk. Yuk masuk sini. Sini di depan. Yuk masuk sini dulu. Yuk. Pelan-pelan yuk. Sini. Sampaikan identifikasi masalah. Nah, dibaca. Yang keras, teman-teman, silakan didengarkan dulu dari teman kalian. Kelompok 3 menyampaikan permasalahan yang ditemukan. Oke. Bagaimana loh dampak sholat dan zikir dalam kehidupan kita? Apakah sholat dan zikir itu memberikan efek dalam kehidupan kita? Oke, terima kasih ya, dari sana. Sekarang kelompok 5, coba kelompok 5. Kelompok 5 mana ya? Kelompok 5. Yo dibaca identifikasi masalahnya. Yang keras, diri. Yo. Oke, di situ, yo. Mengapa sholat dan zikir itu penting untuk dilaksanakan? Beda. Sekarang kita sudah dapat 3 masalah ya tadi, perwakilan dari 3 kelompok. Coba dari permasalahan pertama, apa makna zikir dan makna sholat dan zikir. Kemudian yang dari kelompok sana, bagaimana dampak sholat dan zikir dalam kehidupan. Yang ketiga, mengapa sholat dan zikir itu penting? Pernah tidak dalam permasalahan ini terlintas dalam pikiran kalian? Dadakan sholat ini ngopo toh? Pernah? Nanti kita bahas. Oke. Yang selanjutnya, kita sudah dapat 3 permasalahan ini ya. Kemudian kita cari hipotesisnya. Ini kalau bahasa kerennya itu hipotesis, artinya apa? Kita duga sementara dari 3 permasalahan tadi,
Kira-kira jawaban itu solusinya soal apa? Makna sholat dan zikir, bagaimana dampak sholat dan zikir dalam kehidupan, mengapa sholat dan zikir itu penting. Coba masing-masing kelompok mencari solusi atau dugaan sementara dari permasalahan tadi. Silakan. 5 menit. Boleh kalian membaca buku tadi. Juga kita menduga-duga, boleh kan kita menduga-duga. Tadi ada permasalahan sudah, kira-kira dugaan kalian itu apa? Mana sholat zikir, dampaknya sholat zikir, mengapa sholat zikir itu penting? Coba kelompok 2 menyampaikan dugaan sementaranya apa? Yuk, sing lantang, boleh berdiri. Ya. Yang lainnya diam dulu, yuk. Dugaan sementaranya apa ya? Ya. Sholat itu sangat penting dilaksanakan karena bentuk ketakwaan terhadap Allah. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Oke, dah. Kita lanjut. Ya. Memang betul ya, sholat ini sangat penting dilaksanakan. Kita sebagai umat Islam, sholat itu hukumnya wajib ya, sholat fardu, 2 asar, maghrib, isya, subuh. Itu sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Di samping itu, sholat juga bisa mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kesadaran diri dan keimanan. Ya. Setelah kita duga, coba kita cari datanya. Ya. Dari jawaban dugaan sementara tadi, cari data pendukung dari jawaban kalian. Misalkan kalau tadi yang kelompok 2 sudah menyampaikan dugaan sementara, cari data yang mendukung jawabanmu. Pakai data di modul. Yo. Semuanya cari. Misalkan di buku paket itu ada penjelasan, ada perintahnya di Quran, ataukah hikmahnya. Nah itu ya salah satu data pendukung dari dugaan sementara setiap permasalahan dari masing-masing kelompok tadi. Yo, dicari data pendukungnya. Oke, cukup? Ya. Oke. Sekarang perwakilan dari kelompok menyampaikan data pendukung dari dugaan sementara permasalahan setiap kelompok. Coba kelompok 1 lagi. Data pendukung dari dugaan sementaranya itu apa tadi? Yang pendukung jawabanmu itu apa? Yuk, coba disampaikan. Ayo berdiri. Masa udah berani? Sudah SMP loh. Ayo, berdiri ayo. Siapa namanya? Ya Li, berdiri Li. Dibaca dan sudah didiskusikan kelompoknya. Berdiri ayo. Ayo, berdiri Li. Berdiri ayo. Masa kalangan di sing cewek wani berdiri kok ayo. Ayo sampaikan data pendukung yang ditemukan hasil dari dugaan sementaranya. Yo, sampaikan. Al-Ahzab. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan aplaus.
menyampaikan dari kelompok 4 bahwa sholat dan zikir itu sangat penting. Apa data pendukungnya? Di Quran itu sudah ada, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dan Al-Ahzab ayat 41. Jadi di situ dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian zikir, fadkurullaha dzikran katsira. Kita juga diperintahkan untuk mengingat, berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Nah. Kemudian data pendukung lainnya juga masih banyak. Misalkan dengan sholat dan zikir dijauhkan dari bisikan setan. Kemudian hidup selalu tentram tanpa ada kegelisahan. Misalkan kita melaksanakan sholat dan zikir, ini bisa menenteramkan kehidupan kita. Makna sholat itu sendiri dimaknai sebagai doa atau meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah dapat dipahami bahwa sholat itu segala bentuk perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Sedangkan zikir ini menurut bahasa itu mengingat. Artinya mengingat kepada Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian macam-macam zikir secara umum ada 3. Yang pertama zikir dengan hati atau bil qalbi. Bagaimana caranya? Dengan cara bertafakur. Bertafakur itu kita berpikir cara dan merenungkan ciptaan Allah. Jadi kita berpikir ngangen-nangen segala sesuatu yang diciptakan Allah, itu salah satu bentuk zikir kita, mengingat dengan hati. Kemudian yang kedua, zikir bilisan atau dengan ucapan. Caranya bagaimana? Dengan melafalkan lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Contoh, membaca takbir, tahmid, tahlil, sholawat, membaca Quran, itu termasuk juga zikir bilisan. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara menaati segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Untuk hikmah sholat dan zikir memiliki hikmah diantaranya yaitu bisa menguatkan akidah, kemudian juga bisa menguatkan hubungan dengan Allah, hablum minallah. Kemudian juga bisa mewujudkan akhlak yang mulia. Ini ya salah satu zikir ketika kita tarik dalam kehidupan sehari-hari kita. Harapannya apa? Setelah kalian tahu sholat dan zikir, itu bisa mewujudkan akhlak yang mulia. Artinya ini tercermin dalam perilaku kita. Kemudian ada beberapa cara mengamalkan sholat 5 waktu agar bisa dilaksanakan secara istiqomah, secara konsisten. Beberapa upaya atau caranya yaitu yang pertama menyadari bahwa sholat dan zikir sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat itu dari segi kesehatan sudah baik, ketidakkannya, ya, yang kita tidak kaku. Kemudian perlu diingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, tidak abadi. Artinya kita akan kembali ke akhirat. Makanya perlu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat dan zikir. Coba kita simpulkan dari materi hari ini mengenai sholat dan zikir. Mungkin salah satu ada yang bisa menyampaikan yang kita pelajari itu apa? Yuk.
Sudah menyampaikan? Tiga. Coba kita simpulkan bersama ya, apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Coba salah satu bisa acungkan jari, berdiri. Oke, namanya siapa? Tata. Oke, coba Tata disampaikan. Apa kesimpulan menurut kamu kalau kita pelajari ini? Kita mempelajari makna sholat dan berzikir. Mempelajari makna sholat dan berzikir. Oke, sudah. Mungkin ada yang lain? Mempelajari apa hari ini kita? Ya? Setelah ini ya kita latihan dalam bentuk kuis yang isinya tentang pelajaran hari ini. Ini sebagai asesmen atau penilaian. Ya. Seberapa kalian menyerap materi? Karena kalian terbiasa dengan game, coba main Pak Mas di pertemuan ini dalam bentuk game. Boleh dengan berkelompok nanti, boleh. Keluar Kak. Jadi ini secara live, jadi ketika kalian melakukan kesalahan, pasti akan muncul ini ada warna merah. Misalkan si Lilin, ini masih salah terus. Itu ini benar. Yang pertama itu ada Ibnu, kemudian yang kedua Rafa Gustaf, yang ketiga Nasya Aska. Berikan aplaus untuk tiga teman kalian ini. Gimana dengan penilaian game tadi? Seru nggak? Oke. Yakin? Untuk pertemuan minggu depan masih sama nanti berkaitan sholat dan zikir. Cuma kita nanti memanfaatkan media sosial minimal G dalam proses kegiatan belajaran. Ini ya. Untuk belajar hari ini saya kira cukup. Kita tutup dengan doa majelis, bisa? Doa kafaratul majelis bisa? Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulangi bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
warahmatullahi wabarakatuh.